Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Damayanti dengan NIM 23501910118 akan mempresentasikan tugas kimia medisinal yang berjudul Kajian Penemuan dan Pengembangan Obat Anestetik Lokal golongan amida dengan target utama kanal natrium atau Na+. Latar belakangnya, anestetik lokal adalah metode pengendalian nyeri yang bekerja dengan cara menghilangkan sensasi nyeri pada area tertentu tanpa mempengaruhi kesadaran pasien. Keberhasilan anestetik lokal sangat bergantung pada kemampuan obat untuk menghambat transmisi impuls saraf perifer secara reversibel. Kanal ini berperan penting dalam inisiasi dan propagasi potensial aksi pada neuron. Dengan demikian, kanal natrium menjadi target molekuler yang sangat strategis dalam mengembangkan obat anestetik lokal. Dibandingkan anestetik lokal golongan ester, golongan amida memiliki kestabilan metabolik yang lebih baik serta risiko alergi yang lebih rendah. Oleh karena itu, kajian mengenai anestetik lokal golongan amida sangat relevan untuk memahami penerapan prinsip kimia medisinal dalam pengembangan obat modern. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses penemuan obat anestetik lokal golongan amida, mengapa kanal natrium dipilih sebagai target molekuler utama obat anestetik lokal, dan bagaimana pengembangan struktur kimia anestetik lokal golongan amida dan aktivitas farmakologinya sebagai anestetik lokal. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penemuan obat anestesi lokal golongan amida, peran kanal natrium sebagai target utama, serta pengembangan anestetik lokal golongan amida berdasarkan prinsip kimia medisinal dan hubungan antara struktur dan aktivitasnya. Yang pertama adalah kanal natrium yang digunakan sebagai target utamanya. Kanal natrium merupakan protein transmembran kompleks yang tersusun atas satu subunit alfa besar dan satu atau lebih subunit beta. Subunit alfa membentuk pori kanal yang memungkinkan ion Na+ melewati membran, sedangkan subunit beta berperan dalam modulasi fungsi kanal dan stabilitas membran. Kanal natrium memiliki 3 keadaan fungsional, yaitu istirahat, aktif, dan inaktif. Perubahan potensial membran menyebabkan transmisi antara keadaan tersebut. Keadaan inaktif merupakan target utama anestetik lokal karena pada keadaan ini kanal tidak dapat kembali ke keadaan aktif sebelum repolarisasi terjadi. Dalam pengembangan obat anestesi lokal, kanal natrium dipilih sebagai target molekuler utama berdasarkan perannya yang krusial. Dalam proses pengantaran impuls saraf, kanal natrium merupakan protein membran yang memiliki situs ikatan spesifik dan dapat berinteraksi dengan modul kecil secara reversibel. Karakteristik ini menjadikan kanal natrium sebagai target yang ideal untuk dirancang dan dimodulasi melalui pendekatan struktur dan aktivitas. Penghambatan kanal natrium menyebabkan terhentinya aliran ion natrium ke dalam neuron, sehingga depolarisasi membran dan propagasi impuls nyeri yang tidak dapat berlangsung. Selanjutnya, klasifikasi anestetik lokal, yaitu ada dua golongan, yaitu golongan ester dan golongan amida. Golongan ester memiliki ikatan ester yang mudah dihidrolisis dengan enzim esterase plasma, sehingga durasi kerjanya cenderung lebih pendek dan efeknya lebih bervariasi bergantung kadar esterase individu. Selain itu, metabolit dengan ester dapat membentuk senyawa para-aminobenzoat atau PABA yang berpotensi memicu reaksi alergi. Sedangkan golongan amida, yaitu golongan ini memiliki ikatan amida yang lebih stabil terhadap hidrolisis dan di metabolisme, terutama di hati, melalui reaksi oksidasi dan dealkalisasi. Golongan ini memiliki durasi kerja lebih panjang dan resiko alergi lebih rendah dibandingkan golongan ester karena tidak menghasilkan metabolit PABA. Stabilitas amida dapat memungkinkan variasi struktur yang lebih luas untuk menghasilkan profil klinis yang berbeda. Selanjutnya yaitu mekanisme anestemik lokal golongan amida. Kerja anestetik lokal golongan amida berpusat pada penghambatan kanal natrium bertegangan dari sisi intraseluler. Setelah obat menembus membran neuron dalam bentuk netral, obat mengalami protonasi dan berikatan dengan kanal natrium pada keadaan terbuka atau inaktif.
Ikatan menghambat aliran ion Na+ ke dalam sel sehingga mencegah depolarisasi dan propagasi potensial aksi. Blokade lebih efektif pada neuron yang aktif dikenal dengan fenomena use-dependent block yang membuat anestetik lokal amida lebih selektif terhadap serabut nociceptif. Kanal natrium bertegangan memegang peran sentral dalam pembentukan dan penghantaran potensial aksi pada neuron. Ketika ion Na+ masuk ke dalam sel saraf, depolarisasi terjadi dan impuls nyeri dapat diteruskan. Anestetik lokal bekerja dengan menghambat kanal ini dari sisi intraseluler sehingga menghentikan propagasi sinyal nyeri secara selektif. Lidokain menjadi model senyawa lead compound dan optimasi struktur. Lidokain menjadi model utama atau lead compound pengembangan anestetik lokal modern berkat struktur kimianya yang seimbang antara lipofilisitas dan kelarutan air. Efek onset cepat dan durasi sedang menjadikannya senyawa acuan dalam merancang molekul baru dengan durasi panjang dan keamanan lebih baik. Namun, lidokain memiliki beberapa keterbatasan. Durasi kerjanya yang tergolong sedang membuatnya kurang optimal untuk prosedur yang membutuhkan blokade jangka panjang. Selektivitasnya terhadap serabut sensorik juga tidak tinggi sehingga dapat menyebabkan blok motorik yang tidak diinginkan. Selain itu, lidokain masih berpotensi menimbulkan toksisitas sistemik, terutama pada sistem saraf pusat dan kardiovaskular ketika konsentrasi plasmanya meningkat. Optimasi struktur kimia anestetik lokal amida dilakukan dengan memodifikasi 3 elemen utama farmakofor, yaitu cincin aromatik lipofilik, rantai penghubung amida, dan gugus amina terminal. Peningkatan lipofilisitas melalui modifikasi cincin aromatik meningkatkan afinitas obat terhadap kanal natrium dan memperpanjang durasi anestesi. Namun, lipofilisitas yang tinggi juga meningkatkan risiko toksisitas sistemik, terutama pada jantung, sebagaimana terlihat pada anestesi lokal berdurasi panjang seperti bupivacain. Senyawa hasil pengembangan anestetik lokal amida mencerminkan penerapan prinsip SAR dan optimasi struktur. Bupivacain misalnya dikembangkan untuk menghasilkan durasi kerja yang panjang dan potensi tinggi, namun toksisitas kardiovaskularnya yang signifikan mendorong pencarian alternatif yang lebih aman. Seperti ropivacain kemudian dikembangkan sebagaimana enantiomer tunggal dengan lipofilisitas lebih rendah dan selektivitas sensorik lebih baik sehingga menghasilkan profil keamanan jantung yang lebih tinggi. Anestesi lokal amida bekerja dengan menembus membran lipid dan dalam bentuk tidak terionisasi, lalu berikatan dengan kanal natrium dan sisi intraseluler dengan bentuk terionisasi sehingga menghambat masuknya ion Na+, mendekati pH fisiologis Na+, dan mencegah potensial aksi. Efektivitasnya dipengaruhi oleh lipofilisitas, pKa, dan ikatan protein. pKa mendekati pH fisiologis mempercepat onset, sedangkan lipofilisitas tinggi memperpanjang durasi kerja. Toksisitas terjadi akibat distribusi sistemik dan ikatan dengan kanal natrium di jaringan lain, terutama jantung, serta perhatian terhadap metabolit toksik seperti metemoglobinemia pada prilokain penting untuk peningkatan keamanan anestesi lokal. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Anestetik lokal golongan amida bekerja dengan memblok kanal ion natrium bertegangan sehingga mampu menghambat konduksi impuls saraf secara selektif tanpa memengaruhi kesadaran. Perkembangannya didorong oleh keterbatasan anestetik awal seperti kokain dan prokain yang kemudian menghasilkan lidokain sebagai senyawa amida dengan stabilitas metabolik dan konsistensi klinis yang lebih baik. Melalui pendekatan kimia medisinal, modifikasi pada cincin aromatik, rantai amida, dan gugus amina terminal terbukti meningkatkan potensi durasi kerja serta menurunkan toksisitas. Faktor lipofilisitas, pKa, ikatan protein, dan sel kimia berperan penting dalam menentukan efektivitas dan keamanan anestetik lokal. Sarannya, pengembangan anestetik lokal selanjutnya disarankan untuk lebih menekankan selektivitas terhadap subtipe kanal natrium pada serabut sensorik guna mengurangi blok motorik dan toksisitas kardiovaskular. Desain molekul dengan lipofilisitas terkontrol, pKa yang sesuai kondisi fisiologis, serta eksplorasi enantiomer yang lebih selektif perlu terus dikembangkan. Selain itu, kajian metabolisme obat penting dilakukan untuk meminimalkan pembentukan metabolit toksik. Integrasi pendekatan farmakologi molekuler, hubungan struktur dan aktivitas atau SAR, dan inovasi sistem penghantaran obat diharapkan dapat menghasilkan anestetik lokal generasi baru yang lebih aman dan efektif.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.